Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Firman Ramadan. Di sini saya bakal membahas manajemen strategi oleh PT Mayora. Yang terutama tuh produknya kita berfokus pada mie oven. Nah, ini produk yang baru viral kemarin, kalau kalian tahu itu trending banget di mana-mana, di TikTok, di TV atau di mana-mana gitu kan, di semua platform gitu. Kita bahas dulu dari manajemen strateginya yang pertama ya. Pertama, menurut saya nih Mayora ini menurut saya dia berani gitu buat mengambil keputusan masuk ke dunia persaingan bisnis mie yang ada di Indonesia. Apalagi yang kita tahu kan, bisnis mie di Indonesia ini kan yang udah paling kuat dan paling itu kan Indomie goreng kan. Nah, selanjutnya dengan pengembangan inovasi produk. Inovasi produk ini apa ya? Ini nih merupakan inovasi yang terbaru dari Mayora sendiri gitu. Dia ngeluncurin mie oven di mana-mana, di mana brand-brand lain itu ya rata-rata itu mereka tuh langsung digoreng, mereka nggak di oven gitu, beda prosesnya. Jadi katanya tuh mereka ngeklaim mereka tuh nggak melakukan proses di penggorengan, mereka cuma di oven doang. di oven enggak? Iya, Berarti ovennya tuh bener-bener di oven. iya benar, berarti benar-benar di oven. Jadi pas mereka pengemasan itu tuh sebelumnya juga di oven. Jadi mereka kan sebelumnya kan pencampuran dibuat kan. Iya. Terus tuh mereka nggak mengalami namanya penggorengan, nggak seperti mie Indomie lain atau mie sedap gitu kan. Jadi mie ovennya langsung Karena bentuknya udah ngembang gitu. Iya Kalau benar oven tuh sekali. gepeng gitu. Oke. Dan ekspansi pasarnya ini menurut saya pilihan yang bagus ya untuk Mayora. Kalau kalian tahu di Indonesia ini konsumsi mie instan terbanyak itu kita nomor 2 di urutan dunia. Jadi kita banyak banget serius. Nomor 1 tuh Cina, nomor 2 tuh India, nomor 2 tuh Indonesia, nomor 3 tuh Jepang. Itu mie instan atau mie biasa? Mie instan. Bisa Buset. jadi instan noodle ya, ada itunya, global demand itunya. Konsumsi gede banget kawan-kawan. Ini kita ekonominya rendah atau emang suka mie aja ya sih? Enggak, ini udah jadi budaya juga. Budaya ya? Jadi budaya. Iya sih. Budaya. Kalau Iya. kita stok makanan, Nah, mie. Menurut saya Mayora nih hebat banget ya kawan-kawan. Kalau kalian tahu itu dia bisa masuk situ karena mereka udah mempertimbangkan juga ya strateginya, kayak misalnya dari demand konsumsinya yang tinggi juga. Ini jadi kesempatan gitu, menurut saya bagus itu. Oke, selanjutnya ke ini ya. Oke, di sini saya bakal ngebandingin apa sih yang ngebandingin dengan mie oven dengan produk brand-brand yang lain kayak seperti Indomie goreng gitu kan. Kalau Arif sendiri udah pernah makan mie oven? Enak, suka banget, sering Sumpah. sering. Enak. Indomie udah Enak. jarang, mie oven sih. Mie oven ya? Iya. Parah kan, enak. Setengah mateng tuh, teksturnya Nah, tipis kan? Itu bener, Tipis, jadi jadi- bener banget. nggak ngembang gitu. Yang ngembang gitu. Mungkin kalian yang belum pernah makan mie oven atau belum pernah pengen nyoba mie oven tuh teksturnya tuh tipis ya kawan-kawan. Beda dengan mie Indomie seperti pada umumnya. Itu dia agak lebih tebal ya. Menurut tebal kan Indomie? Iya, karena mie yang biasa itu biasa kalau direbus kan langsung ngembang. Kalau dia tuh mie oven tuh dia ngembang tapi nggak segede itu. Iya, Jadi bener. rasanya tuh kayak makan spaghetti. Iya, loh. kayak spaghetti ya. Iya. Oh ya, kebetulan persis ini fakta juga, bentuknya mie oven itu seperti pasta. Jadi lurus kan? Lurus. Bener-bener kayak Jadi, pasta. Pas masaknya juga keren gitu, Iya. nungguin turun Nah. gitu kan. Enak banget ya. Jadi kayak pasta bentuknya, bukan kayak mie Indomie kayak kotak gitu kan. Kayak udah pada banyak lah gitu kan. Ini mie oven nih, inovasi yang bagus sih menurut saya nih. Terus karena tipis juga, masaknya juga bisa lebih cepat. Wah, bener banget. Kadang nunggu 3 menit tuh kadang malas kan. Iya. Jadi Iya, kalau cepet tuh lebih apa ya? tinggal Iya. liatin siapin bumbu, tahu-tahu jadi kan. Langsung makan kan, enak banget. Nah, terus bentuk mie nih. Bentuk mie-nya mie oven ya tadi ya, seperti kita tahu pasta, bentuknya seperti pasta. Nah, Indomie itu seperti instan kotak lah, kan digoreng kan. Nah, bentuk bumbunya sendiri nih, kau tahu pernah kan makan mie oven? Ya bentuknya bukan Basah. bumbu, basah semua. Basah semua. Jadi kayak apa ya? Kayak mie ayam lah. Iya, kayak mie ayam. Jadi kayak kita tinggal masukin bumbu basahnya doang, udah gitu aja. Jadi nggak ada, kadang ada tuh kan kasinan Iya, atau gimana sih, asinan. karena nggak rata gitu. Iya. Kadang ada gak sih di kalian yang mengaduk mie itu kadang males gitu. Nah, Ya kalau bumbunya basah kan enak gitu, Nah, aduk-aduk juga rata sendiri. Nah. Kalau bumbu kan
kadang agak susah gitu. Iya, agak susah. Apalagi kalau maunya kering. Iya benar banget kalau mau kering gitu. Nah, jadi ini menurut saya nih ya, jadi kelebihannya mie oven daripada mie yang lain itu, pertama dia karena tidak mengalami proses penggorengan, jadi tuh dia lebih apa ya? Karena kan kalau misalnya mie melakukan proses penggorengan itu biar jadi makin lebih awet gitu. Gue baca di artikel kayak gitu ternyata. Nah, karena mie oven ini tidak mengalami proses penggorengan, jadi dia awetnya mungkin lebih pendek ya, jangkanya lebih pendek. Tapi lebih sehat kawan-kawan. Karena kalau semakin awet itu semakin tahu lah kan produk kalengan kesehatan gitu kan buat kurang gitu kawan-kawan. Nah, tapi kita juga bahas di sini kelebihannya juga, kandungan nutrisinya. Jadi saya bandingin dengan mie oven dengan mie goreng gitu. Di sini bisa dilihat kandungan-kandungan seperti kayak garam, natrium atau MSG gitu, itu dia lebih kecil ya dibandingkan mie goreng pada umumnya. Dia tuh cuma 550 gram, sedangkan di mie goreng brand terkenal ini dia 1070 gram. Jadi beda jauh banget kan, 5 kali 500 kan. Nah oke, untuk lemak jenuhnya juga nih kita bisa lihat kalau di mie oven tuh 3 gram doang kawan-kawan. Sedangkan kalau di mie goreng itu 7 gram. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh, jadi kalau kalian makan ini tuh ya mungkin persentasenya agak lebih sehat gitu kawan-kawan. Nah sama ininya apa? Kalau mie oven tuh packagingnya. Packagingnya tuh udah lurus kan gini. Dan dia coatingnya apa dalamnya? Kertas, Pak. Kenapa kalau kertas gitu? Lebih mungkin ini ya, supaya gak ada nempel-nempel gitu kan. Kadang ada bumbu yang bocor. Iya. Jadi luarnya plastik, di dalamnya kertas gitu. Iya. Oke. Saya pernah juga ngalamin kalau mie Indomie goreng itu biasanya bumbunya kadang robek itu, kadang bumbunya sia-sia gitu. Jadi nggak mantap gitu lah, nggak pas gitu. Nah oke. Jadi dari kekurangannya brand ini, pertama tuh emang sih ada beberapa, ini masalah selera lagi ya, balik lagi masalah selera sih ya. Ini subjektif ya. Subjektif. sorry ya. Keterbatasan kayak misalnya orang ini nggak suka dengan ini karena mereka sudah biasanya udah ngalamin Indomie, jadi di otaknya itu mereka udah Indomie dia paling enak gitu, udah bersatu dengan memori, udah bersatu dengan core memorinya. kenangannya gitu ya, Indomie kan. Emang sih lebih kita kerasa ya karena kita biasa dari kecil juga makan Indomie gitu ya. Karena makanan kayak mie atau yang makanan mie sehari-hari itu nggak kayak camilan yang bisa ada produk baru cobalah enak. Kalau makan kayak mie tuh pasti ada rasa ininya, apa ya, kenangannya gitu ya. Mungkin tidak bisa bisa dibandingin juga ya. Jadi nah karena ternyata saya baru dapat fakta ini tuh proses karena dia di oven itu, kalau misalnya ovennya dia suhunya ketinggian itu nutrisinya bisa lebih parah, yang hilang. Itu yang pertama, itu kekurangan produknya ya. Nah jadi kalau misalnya kita bandingin sama Indomie juga tuh tergantung juga ya, mereka nih Mayora ini prosesnya itu berapa suhu gitu. Kalau misalnya suhunya lebih dan keterbatasan dalam standar yang buat masak, mungkin bisa mempengaruhi nutrisi-nutrisi yang seperti tadi, dan bisa mungkin lebih bahaya kali ya. Mungkin ya nutrisi dalam mie-nya. Iya, dalam mie-nya. Tapi kalau bumbunya pasti beda. Iya, bumbunya pasti beda sih. Nutrisi mie. Nah, kayak kita bahas 7P-nya ya, kayak dari produknya Citra Merah. Nah, kamu udah tahu PT Mayora ini apa? Apa? Tahu. PT Mayora ini saya juga kemarin baru research kan. Jadi tuh ini udah terkenal banget ternyata tuh. Dia tuh buat produk kayak seperti makanan dan minuman kaleng gitu. Contohnya tuh kayak teh mineral. Teh mineral itu ternyata punya PT Mayora, dan teh pucuk. Nah, teh pucuk. Jadi mereka ini udah berpengalaman lah. Citranya udah bagus lah ibaratnya untuk masalah seperti makanan ini gitu. Oke, kalau price kita juga bisa lihat di sini. Price yang saya bandingin berdasarkan harga dari Indomaret langsung dari websitenya ya. Mie oven sendiri ini harganya 2.800 dan mie goreng Indomie sebenarnya 3.100. Wah, jadi lumayan jauh kan? Ya beda 200-300.
Ya, aku kemarin ngecek aja di 3 toko kan, di Yomart, Alfamart, Indomart sama harganya 2.800. Tapi entah kenapa dulu harganya sama. Pas berawal 3.000 sekian lah. Sekarang 2.800. Jadi considernya tuh milihnya tuh jadi wah, lumayan lah 200-300 rupiah kan. Lumayan kan, apalagi dapat. Biar misalnya kalau kalian bosen dengan Indomie, kalian bisa tuh nyicipin dari Mie Oven Mayora ini sebelumnya. Nah, kalau berdasarkan list ini, Mayora udah pasti lah, mereka memasarkan produknya tuh udah pasti kayak udah nyediain tempat-tempat seperti kayak retail, gampang lah ditemuin di toko Madura ada, di Indomaret ada, di Alfamart ada, di mana-mana ada lah. Pokoknya kalian gampang buat akses buat beli. Saluran distribusinya udah bagus. Udah bagus lah, berarti logistiknya udah bagus juga ya. Oke, kita lanjut ke promosi juga ya. Oke, promosi yang menurut saya bagus ini tuh, menurut saya karena Mie Oven ini dia menggunakan slogan Mie Oven bukan digoreng. Kalau kalian lihat bungkusnya, itu di depannya itu ada tulisan Mie Oven bukan digoreng. Itu menurut saya itu promosi yang bagus ya, karena baru gitu, inovasi gitu. Ini yang bikin ngebedain gitu. Kukira gimmick loh. Yeah. Karena nggak tahu kan gimana. Nah, setelah ini, Masaknya ternyata direbus juga kan. Itu sih emang sih. Ini oke, kalau people-nya ini karyawannya mereka udah bagus lah ya, untuk mereka udah berpengalaman lah, apalagi PT gede kan sebenarnya udah terkenal lah. Mereka udah berpengalaman, terus pelatihannya juga nggak main-main kawan-kawan. Mereka tuh udah pasti udah uji testing QC ya, QC ini udah pasti bagus lah. Lagi ini produknya juga banyak sih. Iya, makanya ini udah pasti bagus lah, OP lah ya. Oke, jadi prosesnya nih ya udah kalian tadi saya sudah sebutkan. Mie Oven ini proses pembuatan mie instannya itu mereka tidak digoreng, mereka di oven kawan-kawan. Jadi menurut saya ini bagus. Oke, dari bukti fisik kalian sudah tahu kan, ini tadi juga saya sudah sebutin. Kalau bukti fisiknya ini bentuknya pasta. Nah, terus bumbunya basah. Nah, itu yang bikin membedakan. Oke, strategi pemasarannya menurut saya bagus juga. Dengan dipromosikannya mie dengan citra produk yang unik, menyebabkan produk ini viral sehingga konsumen tertarik untuk mencoba produk ini. Karena ini inovasi yang baru, ini jadi orang-orang tuh jadi notice gitu. Loh, ada loh Mie Oven gitu kan. Kayak orang-orang yang awam gitu, ada Mie Oven gitu, kayak sesuatu yang timbul ke notice gitu kan. Ada yang baru nih, interaksi gitu kan. Jadi kita bisa ngebeli gitu kan, karena promosi dengan produk yang unik gitu kan, dengan citranya yang bagus gitu kan. Kita kan ada penasaran gitu, kayak gimana sih kalau ada barang baru. Nah kan kayak produk ini cocok lah, bagus lah strategi pemasaran. Yang kedua, dengan inovasi ini Mie Oven tuh dia dapat penghargaan di bidang inovasi dari Perkumpulan Profesi Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Pergizi Pangan Indonesia tuh. Gizi loh. Ini gizi. Mie instan dapat gizi karena inovasi yang di luar nalar gitu kan. Mie Oven bos. Ini gimana? Ini produk yang sesuatu yang unik gitu kan. Gak ada lagi. Gak ada lagi karena pencetus ini. Emang inovator semuanya kayaknya seperti. Saya kagum dengan yang membuat produk Mie Oven ini. Oke, dengan yang ketiga, menimbulkan persaingan menjadi semakin kompetitif, di mana sebelumnya didominasi oleh brand Indomie dan mie sedap. Oke, kalau kita tahu seperti yang sebelum saya jelaskan, itu tuh di Indonesia udah paling terkenal pasti Indomie lah ya kan. Indomie mie sedap itu udah paling terkenal ya. Nah, jadi dia tuh dengan adanya inovasi ini, market tuh jadi terangsang gitu. Jadi kayak makin saling bersaing gitu. Ada persaingan baru. Jadi tidak dimonopoli iya kan. Lu tadinya tim apa? Indomie apa yang mie sedap? Karena saya membahas Mie Oven, jadi saya tim Mie Oven. Bercanda. Meskipun saya pilih Mie Oven, tapi saya juga suka Indomie gitu. Indomie. Itu ada Indomie di bawah. Oke. Udah sih, itu aja sih. Jadi kesimpulannya strategi pemasaran dari Indomie kan, dari Mie Oven ini menurut saya cukup bagus ya. Karena orang-orang jadi ke notice gitu dengan adanya produk baru ini gitu.
kayak dari dia pinter gitu kan, promosiin dari TikTok, TV dan lain-lain gitu. Terbuka Jadi terbuka gitu kan. Itu menurut saya bagus aja sih. Oke, sekian presentasi, sekian pembahasan dari kita berdua mengenai strategi pemasaran Miovan. Cukup sekian dan terima kasih.